Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Jemaat Gereja Kristus Jembatan Hitam, di pusat maupun di pos. Hari ini kita bersyukur, kita masih diizinkan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian pertama dari Nafiri 119, Hormat bagi Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memasuki ibadah yang kudus ini dalam ibadah online pada Minggu 23 Agustus 2020 dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mulia bagi Bapa. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing untuk ibadah kita pada pagi hari ini, Yohanes 3 ayat 16. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering mendengar ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah kita adalah Allah kita yang sangat peduli, dan Dia telah mengaruniakan anaknya supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, kita mempunyai hari esok. Kita naikkan pujian Nafiri 219, sebab Dia hidup. Mengasihi
jadi berarti. Hukum Tuhan terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku dosa dan kesalahan kita. Seringkali kita mendengar hukum Tuhan, namun seringkali juga kegagalan demi kegagalan kita hadapi. Mari kita mengakui segala kesalahan kita di hadapannya, dan kita mohon pengampunan daripadanya. Bapa di dalam surga, seringkali ya Tuhan, kami gagal dalam mematuhi hukum-hukum-Mu, larangan-larangan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu untuk mengakui dosa dan kesalahan kami, untuk kelemahan-kelemahan kami. Ampuni ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh-Mu yang terus memimpin kami, untuk kami boleh terhindar dari hal-hal perbuatan yang tidak baik. Dan kami boleh terus mematuhi akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah seru dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Efesus 1 ayat 7 sampai 8 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan juga dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita sekalian dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan satu pujian, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa.
berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada, yang pastinya berada di rumahnya masing-masing. Dalam suasana sukacita, mari kita masuki ibadah ini dan kita akan mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan Allah peduli. Dan terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, hingga ayatnya yang pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Saya hanya membacakan beberapa ayat dari nas perenungan firman Tuhan saat ini. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur saat ini kami boleh lagi untuk mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kami, tuntun dan bawa kami masuk dalam kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu boleh tinggal di dalam hidup kami dan bahkan nyata berbuah, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar tapi juga boleh menjadi pelaku firman. Pakai hamba-Mu dan segala kelemahan dan kekurangannya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ini yang boleh meneguhkan dan menghibur kami. Dan biarlah Engkau berbicara melalui mulut lidahnya, dan Engkau dipermuliakan di dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kitab Keluaran pasalnya yang pertama, ayat 8 hingga pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Tapi saya hanya membaca pada ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12, dan nanti pada ayatnya ke-22 serta pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Ayatnya yang ke-22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Dan pada pasal yang kedua ayatnya yang ke-10, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tak kala kita sedang mengalami kehidupan yang sulit, banyak kesusahan, mengalami sakit, bahkan mungkin sakit yang kronis dan yang mematikan, kegagalan dalam usaha atau pekerjaan, sehingga kita diperhadapkan dengan kehidupan keuangan, kehidupan ekonomi yang sulit, pokoknya hidup yang tidak menyenangkan, maka seringkali kita mempertanyakan kuasa dan kebaikan Allah. Dan mungkin juga kita akan meragukan kehadiran Allah di dalam kehidupan yang seperti ini. Apakah Allah peduli? Seperti tema dalam khotbah saat ini. Pedulikah Allah dalam hidupku? Kita mempertanyakan kepedulian Allah, saudara-saudara. Sebab kata peduli adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan masalah orang lain. Sehingga kita bertanya, apakah Allah memperhatikan dan bertindak atas masalah ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai nats yang kita baca pada saat ini, perbudakan bangsa Israel di Mesir dalam teks Keluaran pasal pertama ayat 8 sampai 14 mengisahkan bagaimana orang Israel ditindas di Mesir. Membuat kita bertanya, di manakah kepedulian Allah bagi bangsa ini? Mesir yang awalnya merupakan negeri perlindungan bagi Yakub dan anak-anaknya. Tak kala negeri Kanaan terjadi kelaparan, bukankah merupakan tanda Allah yang peduli bagi Allah melakukan penyelamatan terhadap Yakub dan keluarganya dengan mempersiapkan Yusuf melalui jalan penderitaan, dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir sehingga menjadi orang kedua Mesir setelah melewati masa-masa yang sulit yang dihadapi oleh Yusuf. Dan bagaimana perjumpaan yang mengharu biru Yusuf dengan saudara-saudaranya, yang berakhir Yakub pindah ke Mesir dan tinggal di tanah Goshen. Kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 46 hingga pasal yang 47. Tanah Goshen menjadi tempat kediaman yang menyenangkan bagi mereka. Lingkungan yang memuaskan untuk hidup berumah tangga, bekerja dan bergaul. Tiba-tiba menjadi tempat penderitaan. Goshen dan negeri Mesir ini bukan lagi menjadi tempat dan negeri perlindungan, tetapi penindasan dan perbudakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi sebuah peringatan buat kita saat ini. Tidak ada tempat dimanapun di dunia ini kita dapat berkata, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Dan berhentilah saudara-saudara untuk mengandalkan manusia, siapapun dia. Sebab tak kala orang yang kita andalkan itu pergi atau berubah atau meninggal, kita hanya menemukan kekecewaan. Begitulah yang terjadi pada orang Israel di Mesir, saudara-saudara. Tak kala Yusuf tidak lagi memerintah sebagai penguasa Mesir dan digantikan oleh seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir dan yang tidak mengenal Yusuf. Mungkin lebih tepat lagi, tidak menghargai jasa-jasa Yusuf. Penderitaan bangsa Israel pun dimulai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 3 alasan penderitaan yang dialami bangsa Israel di Mesir ini. Alasan yang sama yang dialami setiap orang percaya di sepanjang zaman, sepanjang masa ini dalam mengalami penderitaan. Yaitu yang pertama, orang Israel dianggap lebih banyak dan kuat daripada orang Mesir. Pada ayat yang ke-9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Saudara, berkat Allah sesungguhnya nyata bagi bangsa Israel di negeri Mesir ini. Sesuai dengan janji Allah kepada Yakub saat akan pindah
ke Mesir. Seperti yang tercatat dalam Keluaran pasal yang ke-46 ayatnya yang ketiga. Allah berkata, "Akulah Allah, Allahmu Yakub. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana." Dan ternyata berkat ini menjadi alasan bagi Mesir melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi orang Israel. Padahal Matthew Henry dalam satu tulisannya mengatakan sebenarnya tidak demikian halnya. Maksudnya tentunya orang Mesir lebih banyak daripada orang Israel di negeri ini. Tetapi ketika memang hendak menindas mereka, Raja Mesir beranggapan seperti itu dan memandang mereka sebagai bangsa yang mengancam. Penderitaan dan penolakan yang dialami oleh orang Israel di Mesir ini juga dialami oleh orang percaya sepanjang zaman, saudara-saudara. Justru karena orang melihat kehadiran orang percaya yang diberkati dan memberkati sesuai dengan panggilannya sebagai garam dan terang. Dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Namun karena nama Kristus kita dianiaya, dicela dan difitnahkan segala yang jahat. Perhatikan dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, konteksnya di ayat ke-11 bahwa ada panggilan untuk hidup menderita karena nama Kristus. Alasan yang kedua, saudara, orang Israel dianggap menjadi berbahaya bagi Mesir ketika terjadi peperangan dan mereka bisa berpihak kepada musuh. Itu yang menjadi anggapan Raja Mesir seperti dalam ayat-ayat yang ke-10. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Perhatikan saudara-saudara, kata lalu pergi dari negeri ini. Boleh jadi karena orang Mesir sering mendengar orang Israel selalu berbicara tentang pengharapan mereka bahwa mereka akan menetap di Kanaan di suatu saat. Sebagaimana janji yang telah diberikan Allah Israel kepada Abraham, Ishak, dan juga kepada Yakub. Sebagaimana waktu Yakub mau pindah ke Mesir. Seperti dalam Kejadian pasal 46 pada ayatnya keempat. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Saudara, sebuah penderitaan yang dialami oleh orang Israel di Mesir hanya karena pengharapan akan janji Allah. Akibatnya mereka dicurigai akan bersekutu dengan musuh dan bahkan dianggap musuh. Dan rupanya begitu juga dalam kehidupan kita, bukan? Di mana di sini, di saat ini, pengharapan akan hidup kekal yang kita miliki. Bahwa kita hidup dengan dua warga negara, duniawi dan sorgawi. Membuat kita tertolak dan tersisih dalam semua aspek kehidupan. Bahkan harus menanggung penderitaan, bukan? Sehingga Rasul Petrus di dalam suratnya kepada jemaat gereja mula-mula dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 16 memberikan penghiburan. Dikatakan bahwa tetapi jika ia itu orang-orang percaya ini menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Alasan yang ketiga, saudara, penderitaan yang dialami orang Israel di Mesir hanya karena pertumbuhan bangsa Israel yang pesat. Sebenarnya dalam pasalnya yang pertama itu yang ke-7 ditulis sana. Rupanya menyusahkan bangsa Mesir dan karenanya mereka mencoba untuk menekan dan mengendalikan jumlah orang Israel melalui kerja paksa. Pada ayat yang ke-11 katakan sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Ayat yang ke-13 katakan lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Dan pada ayat ke-14 dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Dengan menjadikan orang Israel menjadi budak mereka. Memahitkan hidup orang Israel.
Mereka mau menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang bodoh dan merana, menghancurkan kesehatan mereka, dan dengan demikian memendekkan umur bangsa ini. Bahkan dengan tindakan yang kejam, Raja Mesir memerintahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi laki-laki yang baru lahir di antara orang Israel. Seperti yang terus pada ayat yang ke-15 dan ayat ke-16. Katakan bahwa Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Shifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penderitaan demi penderitaan dialami oleh orang Israel di Mesir ini. Maka pantaslah kalau mereka mempertanyakan di manakah kepedulian Allah kepada mereka. Sesungguhnya Allah peduli. Allah terus memelihara umatnya, justru di saat-saat paling sulit sekalipun. Yang pertama saudara, alasan Allah peduli, yaitu Allah mengingat dan menggenapi janjinya. Seperti halnya kepada Yakub pada ayat yang ke-12, sehingga dikatakan bahwa sekalipun makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Sehingga bangsa Israel meskipun ditindas hingga mengerang, mereka makin berkembang. Sekalipun bangsa ini ditekan untuk dilenyapkan, tapi semakin muncul tumbuh menakutkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masa penderitaan seringkali justru menjadi masa pertumbuhan umat Allah, gerejanya. Seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus, dengan satu perkataan yang terkenalnya, yang dikutip oleh Gerald Bray dalam bukunya Allah Telah Berfirman dalam sejarah teologi Kristen, berkata bahwa darah para martir adalah benih gereja. Maksudnya menjadi pertumbuhan gereja. Saudara kasih Tuhan, kalau kita saat ini ada dalam masa pandemi dan sudah berbulan-bulan dan kita tidak tahu kapan berakhirnya, saya percaya Tuhan izinkan ini terjadi untuk kita mengalami suatu masa penderitaan, masa kesesakan, masa kesulitan, masa kehidupan yang tidak menyenangkan. Dan Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kita menjadi sebuah masa penampian bagi orang percaya yang akan keluar sebagai umat yang sesungguhnya beras atau hanya sekam. So kasih Tuhan, Allah peduli di tengah-tengah masa sulit, justru menjadi pengujian buat setiap saudara dan saya saat ini. Kepedulian Allah yang kedua, saudara, Allah memakai bidan dan putri Firaun untuk penyelamatan umatnya. Pada ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan hidup bayi-bayi itu. Dan ini adalah suatu wujud pemeliharaan Allah sebagai Allah yang peduli, saudara-saudara, terhadap umatnya yang menderita ini. Dinyatakan dengan Allah memakai orang dari antara musuh-musuh umatnya sendiri. Bidan-bidan yang memiliki hati yang takut akan Allah, yang artinya menghormati hukum Allah dan lebih takut murka Allah dibandingkan murka Firaun. Dan oleh sebab itu keduanya menyelamatkan nyawa bayi-bayi orang Israel. Bahkan saat dengan kejam Firaun berusaha memusnahkan bangsa Israel, tapi putrinya sendiri justru jatuh kasihan kepada seorang bayi Ibrani dan menyelamatkan dengan mencarikan seorang pengasuh yang baik, yang adalah ibunya sendiri. Saya bisa melihat pada ayat yang ke-7 ingat yang ke-9. Dari hal ini saudara, rancangan Tuhan yang ajaib, wujud daripada kepeduliannya tidak akan pernah gagal, dan ia bisa memakai siapapun.
Dan terutama tentunya ia mau memakai saudara dan saya untuk menyatakan kepeduliannya bagi dunia ini. Di saat pandemi ini kita terpanggil untuk peduli, untuk menyatakan belas kasihannya kepada mereka yang membutuhkannya. Saudara, kepedulian Allah yang nyata dalam masa penderitaan orang Israel di Mesir ini, puncaknya adalah pada kelahiran Musa. Bukti kepedulian Allah untuk penyelamatan umatnya ini, di saat kekejaman Firaun memuncak, sang penyelamat pun lahir dengan menjadikannya sebagai anak putri Firaun. Ayat yang ke-10 katakan, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali, rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan umatnya. Bayi Musa yang ditaruh di sungai Nil ditemukan oleh putri Firaun. Dan melalui putri ini Allah mempersiapkan seorang penyelamat bagi umatnya. Dan bahkan mempersiapkan Musa dengan pendidikan di istana. Di istana Mesir tentunya. Yang kelak karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Dalam Ibrani pasal 11, saudara bisa membaca dengan lebih jelas pada ayat 24 hingga 25-nya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pedulikah Allah? Apakah Allah peduli? Nyata, dia peduli. Nyata tidak hanya kepada bangsa Israel di Mesir, tetapi juga puncaknya bagi manusia yang menderita karena dosa. Dengan menyediakan sang penyelamat agung yang rela meninggalkan sorga, yang mengosongkan dirinya sendiri menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk menjadi Musa, menarik keluar. Itulah arti nama Musa. Menarik keluar dari kehidupan keberdosaan. Penderitaan kekal karena dosa itu. Dan membawa masuk ke dalam kehidupan kekal sebagai anak-anak Allah yang hidup dari Allah yang hidup bagi mereka yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya hari ini, bahkan dalam masa pandemi yang tidak tahu kapan berakhir ini, kita tahu Allah peduli. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat saudara. Bapa surgawi, kami bersyukur. Bahkan kami bangga bahwa kami punya Allah yang peduli. Allah yang peduli pada saat-saat di mana kami sedang mengalami masa-masa yang sulit. Dan itu telah dinyatakan melalui kehidupan bangsa Israel tak kala mengalami penindasan di Mesir. Allah tidak meninggalkannya. Allah tidak peduli, Allah tidak mau tahu, tetapi Allah tahu dan Allah bertindak. Karena Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang menyatakan rencana-rencananya, rancangan-rancangannya, bahkan kuasa dan kasih-Nya dalam kehidupan kepada umat-Nya. Kami bersyukur Tuhan. Karena itu biarlah dalam masa ini, dalam masa yang sulit kami alami karena masa pandemi, dalam kehidupan kami yang mungkin kami harus tidak lagi dapat bekerja. Perusahaan yang memberhentikan kami, merumahkan kami, ataupun usaha-usaha kami yang semakin sulit dengan pemasukan yang tidak seperti yang kami harapkan. Namun kami bersyukur bahwa Engkau tetap hadir di dalam masa seperti ini Bapa, sehingga memampukan kami melewati hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Bahkan kami percaya sampai berakhirnya masa pandemi ini, kami boleh tetap terpelihara karena kami punya Allah yang hidup dan Allah yang bertindak. Karena itu kami mau berdoa bersama, biarlah Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan.
agar boleh tetap memiliki iman percaya untuk terus mengandalkan hidup mereka kepada Allah yang peduli ini, untuk boleh terus mengalami kuasa dan kasih Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga hati mereka boleh tetap melekat dan bahkan terus hidup menyatakan kuasa dan kasih Tuhan, belas kasihan itu, kemurahan Allah kepada setiap orang. Dalam hidup mereka boleh tetap menjadi berkat dan menjadi sebuah kesaksian, sekalipun harus mengalami banyak kesusahan. Kami bersyukur Tuhan, Kau berkati negeri ini, dan biarlah kiranya Kau memimpin para pemimpin kami, dari presiden kami hingga pemerintah di daerah-daerah, untuk boleh terus memampukan pendisiplinan terhadap protokol kesehatan ini boleh tetap ditegakkan, sehingga biarlah kami boleh menghentikan masa pandemi ini dengan keketatan, dengan disiplin melakukan protokol kesehatan. Dan kami berdoa biarlah kiranya dari usaha dengan pengadaan vaksin, dan kami bersyukur untuk sampai pada pengujian klinis fase yang ketiga ini telah berjalan. Biarlah Tuhan pada akhirnya di awal tahun 2021 nanti boleh dapat disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga mereka yang membutuhkan, yang terpapar, boleh Tuhan dapat dipulihkan, dan kami boleh kembali dapat hidup bebas dan dapat beraktivitas dengan tanpa lagi ada ketakutan, kecemasan. Kami mau berdoa berkati Tuhan untuk pemimpin kami ini. Kami menyerahkan biarlah kiranya di dalam masuki kehidupan kemerdekaan yang ke-75 ini, kami boleh hidup dengan merdeka yang sesungguhnya, dengan pemerintahan yang adil, pemerintahan yang boleh menyatakan kasih Tuhan, pemerintahan yang boleh terus memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Terima kasih. Kami menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati untuk dalam masa ini tetap mewujud nyatakan kasih Tuhan dengan kepedulian juga daripada Allah kepada jemaat dan juga kepada masyarakat di sekitar, melalui banyak program-program yang dibuat, sehingga gereja boleh hadir, anak-anak Tuhan boleh ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang-orang yang dalam kebutuhan ini. Kami berdoa Tuhan berkati, salah khusus untuk sinode gerejamu, sinode gereja Kristus juga Engkau memberkati, BPMS dan setiap program-program yang ada, Tuhan memberkati, dan juga untuk anggota BPMS untuk terus bekerja dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Dengan setiap program yang ada tetap berjalan, dan Tuhan yang menolong memberkati gereja. Secara khusus untuk gereja Kristus Jembatan Hitam, baik untuk pusat maupun untuk pos. Berkati untuk majelis jemaat, berkati untuk rohaniwan, berkati juga untuk setiap aktivis, bahkan untuk setiap guru-guru baik sekolah minggu maupun guru PAUD. Kami menyerahkan Tuhan Kau memberkati setiap program gerejamu ini. Dan secara khusus untuk PAUD Cahaya Kasih, terus Tuhan memberkati di tengah belajar online. Orang-orang tua diberikan kesabaran dalam mengajar anak-anak mereka di rumah. Guru-guru diberikan kemampuan terus memberikan materi pengajaran, sehingga ada kerjasama dengan orang tua dan anak boleh tetap belajar di rumah. Menyerahkan untuk para donatur, kami tetap setia mengambil bagian, terus mensupport untuk pelayanan ini. Untuk orang tua asuh, dari jemaat, dari saudara seiman kami dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati para orang tua asuh ini. Dan kami menyerahkan untuk program gerejamu, mengingat untuk persiapan bagi penatua khusus Hendy Rusli dalam kependetaannya. Biar ketua menolong dalam prosesnya hingga sampai pada waktunya penabisan boleh terjadi. Dan itu menjadi satu perkara besar yang boleh terjadi di tengah-tengah jemaatmu ini. Juga untuk persiapan emeritasi dari pendeta Yusak, hambamu ini. Juga memberkati Tuhan di dalam ketidakpastian karena masa pandemi. Biar Tuhan menolong yang terbaik yang daripada Tuhan. Berkati juga untuk setiap jemaat Tuhan dengan setiap pergumulan-pergumulan ada. Mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Mengingat untuk Pak Indra, dan biar Tuhan pulihkan dari sakitnya. Dan biar juga untuk saudara kami yang lain, Tuhan juga melawat dan memulihkan. Terima kasih Bapak, inilah seluruh doa kami yang kami alaskan dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan percaya kita. Kita sama-sama berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan memberikan persembahan melalui transfer tentunya, karena kita belum beribadah di gereja. Kita akan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Ada rekening gereja pusat maupun rekening pos. Dan bagi kita yang belum mempunyai fasilitas transfer, Bapak Ibu Saudara bisa menyisihkan persembahannya, nanti ketika kita beribadah kembali di gereja kita dapat mempersembahkannya. Mari kita akan berdoa untuk persembahan kita. Namun sebelumnya saya akan bacakan satu ayat, 1 Tawarik 16 ayat 29a yang mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia." Kita bangkit diri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati persembahan ini untuk boleh dipakai dalam pekerjaan Tuhan dan untuk maksud-maksud yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati untuk persembahan ini dan juga untuk para majelis yang akan mengelolanya, biarlah diberikan hikmat bijaksana yang daripadamu. Berkati untuk setiap kami ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Jadi kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, berkati kami Tuhan. Nafiri 322. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Oh
duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.